Dan ternyata nyanyian ini secara masif diajarkan, dan bahkan mungkin semua santrinya wajib hafal mungkin. Santrinya juga diajarkan dengan budaya-budaya orang Yahudi. Nah, udah baca Al-Qur'annya dipotong-potong, kemudian baca sejarahnya juga ternyata setengah-setengah. Pernah baca utuh nggak sebenarnya Pak Panji ini terkait bangsa Yahudi ini? Padahal kan dia sendiri yang bilang kalau bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang terombang-ambing, yang tidak diterima di bumi manapun. Pernah baca nggak apa sebabnya? Kan nggak mungkin tanpa sebab kan? Membuat gerakan Zionisme yang tujuannya kembali kepada negaranya untuk menghimpun bangsa Yahudi yang eksodus kemana-mana dan tersiksa di mana-mana. Toh umat sebelum umat Nabi Muhammad ini kan banyak. Kenapa hanya bangsa Israel ataupun orang-orang Yahudi ini yang terusir? Baca nggak sampai ke situ? Katanya suruh baca. Si paling baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami sahabat kreatif ngaji. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan saksikan bersama sebuah video yang cukup viral di Instagram, yaitu video seorang ustadz yang membongkar rahasia di balik pondok pesantren Al-Zaitun. Sebelum itu kami ingatkan untuk selalu melihat kolom deskripsi karena di sana ada beberapa info menarik yang mungkin akan berguna bagi sahabat semuanya. Silahkan dicek dulu di kolom deskripsi. Baik, langsung saja mari kita saksikan bersama videonya. Ramai dengan statement kalau ibadah ke tanah suci itu adalah buang-buang uang, dan bilang kalau Indonesia juga adalah tanah suci, jadi ngapain jauh-jauh ke tanah suci. Ini videonya. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca atau kebangsaannya. Bayar yang 35 juta, sekolah berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Atau di Madinah. Katanya pergi ke tanah suci hanya buang-buang uang. Ngapain jauh-jauh ke sana? Kalau kita perhatikan, pondok pesantren Al-Zaitun ini semakin hari semakin nyeleneh, semakin berbahaya karena terus-terusan menyebarkan pemahaman yang berbeda. Tidak hanya sesat tetapi juga menyesatkan. Kita lanjutkan videonya, nanti kita akan tahu salah satu penyebab kenapa pondok pesantren Al-Zaitun itu suka mengumandangkan nyanyian salam Yahudi. Mari kita simak bersama. Dan ternyata Agustus 2022 lalu Al-Zaitun ngadain kuliah umum yang menghadirkan Danny Hitman dari Ariel University, universitas negeri terbesar di Israel. Hasil dari diskusi itu ataupun hasil dari kuliah umum itu adalah Al-Zaitun ingin melakukan kerjasama dalam segala bidang Israel. Untuk itu Panji Gumilang berencana untuk melakukan perjalanan ke Tel Aviv dan kemudian mengajak Danny Hitman ke Indonesia untuk pembicaraan lebih lanjut terkait kerjasama yang mereka janjikan. Simak cuplikannya. كذاك جميع إخواني بمعهد الزيتون لنا إرادة إيصال الأخوة بين أندونيسيا وإسرائيل، كذاك سياسية وكذاك غير سياسية. أولا أنا كنت حاضر إلى تل أبيب، بعد ذاك أنا أحملك إلى جاكرتا. طيب. Nah, ibadah ke tanah suci aja dibilang buang-buang uang, sedangkan mengunjungi Tel Aviv dalam rangka diplomasi katanya itu biasa-biasa aja. Di akhir video, Panji Gumilang bilang gini nih ke Danny Hitman. شكرا كثيرا يا أخي المحبوب. شكرا كثيرا يا أخي محبوب. Dengar kan kalau di akhir video Panji Gumilang manggil Danny Hitman dengan sebutan Akhil Mahbub yang artinya saudaraku tercinta. Bro, jelas kan kalau Al-Zaitun itu ada di pihak siapa dan kenapa mereka itu senang nyanyiin nyanyiannya mereka? Jelas dong. Sangat jelas sekali, sekarang sudah sangat jelas Al-Zaitun ada di pihak siapa. Jadi menurut analisa di dalam video tadi, sangat jelas Al-Zaitun ini mendukung Israel. Beberapa buktinya mereka suka sekali menyanyikan nyanyian salam Yahudi, kemudian juga memanggil Tel Aviv dengan sebutan Ya Akhi Al-Mahbub. Ya Akhil Mahbub itu artinya wahai saudaraku tercinta. Baik, kita lanjutkan lagi videonya. أنا أغنيك بتهنئة
Inni maktufu Allahu Akbar. manai syafat akhim gamja'a Afen salu alaihim. Dan ternyata nyanyian ini secara masif diajarkan. Dan bahkan mungkin semua santrinya wajib hafal mungkin. Santrinya juga diajarkan dengan budaya-budaya orang Yahudi. Nah, udah baca Al-Qur'annya dipotong-potong. Kemudian baca sejarahnya juga ternyata setengah-setengah. Pernah baca utuh nggak sebenarnya Pak Panji ini terkait bangsa Yahudi ini? Padahal kan dia sendiri yang bilang kalau bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang terombang-ambing, yang tidak diterima di bumi manapun. Pernah baca nggak apa sebabnya? Kan nggak mungkin tanpa sebab kan? Membuat gerakan Zionisme yang tujuannya kembali kepada negaranya untuk menghimpun bangsa Yahudi yang eksodus kemana-mana dan tersiksa di mana-mana. Toh umat sebelum umat Nabi Muhammad ini kan banyak. Kenapa hanya bangsa Israel ataupun orang-orang Yahudi ini yang terusir? Baca nggak sampai ke situ? Katanya suruh baca. Si paling baca. Kata Bapak Panji Gumilang, bangsa Yahudi adalah bangsa yang tersiksa di mana-mana. Jadi memang benar bangsa Yahudi adalah bangsa yang terombang-ambing. Di dalam Al-Quran pun sudah banyak menceritakan tentang kisah bangsa Yahudi. Agar kita memahaminya, bangsa Yahudi itu bangsa seperti apa, mari kita saksikan kelanjutan dari videonya. Oke, kalau malas baca nih, saya terangin aja deh di sini ya. Yang pertama nih, kenapa mereka itu terusir? Allah itu sudah menerangkan bahwa mereka adalah bangsa ataupun kaum yang gemar menghilangkan nyawa para nabi. Dan bahkan Nabi Zakaria dan putranya Yahya pun meregang nyawa di tangan mereka. Cukup sampai di situ, ternyata mereka belum puas. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayra mengatakan bahwa bangsa Yahudi pernah memberangus, pernah membantai 70 para nabi dalam satu hari. Kemudian di sore harinya mereka membuka pasar seperti tidak terjadi apa-apa. Ngeri kan? Pernah baca nggak Pak Panji ketika Theodor Herzl mengemis merangkak Sultan Abdul Hamid yang ketika itu menjadi Khalifah Turki Utsmani untuk memberikan sebidang tanah di Palestina, kemudian diberikan ke orang-orang Yahudi yang terusir dan ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Pernah baca nggak situ? Lihat berita nggak Pak Panji? Berapa banyak nyawa masyarakat Palestina yang melayang demi mempertahankan tanah air mereka yang direbut oleh tamu yang awalnya meminta perlindungan kemudian menjadi bengis dan serakah pada akhirnya mengklaim tanah si pemilik rumah? Baca nggak? Makanya nggak usah sok-sokan deh Pak Panji untuk membangun hubungan mesra dengan bangsa yang angkuh dan suka membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Kalau sempat ini terjadi, maka ada dua aturan yang dilanggar. Yang pertama adalah aturan Allah, yang kedua adalah aturan negara yang dalam pembukaan Undang-Undang 45 mengatakan bahwa segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Dan inilah yang menjadi landasan kenapa Indonesia sampai dengan hari ini menolak semua bentuk diplomasi dengan Israel. Katanya udah nyanyiin Indonesia Raya dengan 3 stanza. Katanya Al Zaitun si paling Indonesia. Ternyata tong kosong nyaring bunyinya Anda. Sahabat semua, mungkin selama ini banyak yang dari kita bertanya-tanya, kenapa Pondok Pesantren Al Zaitun selalu mengumandangkan nyanyian salam Yahudi? Bahkan ketika para pendemo mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun, masa dari Pondok Pesantren Al Zaitun menyambut para pendemo dengan nyanyian salam Yahudi. Analisa dari Ustadz yang kita saksikan videonya tadi, itu sangat luar biasa. Video tersebut telah memberikan jawaban untuk kita semua. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Setelah menyaksikan video tadi, silahkan menuliskan pendapatnya, silahkan tuliskan tanggapannya setelah melihat video tadi. Bagaimana perasaannya? Bagaimana analisis sahabat semuanya? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini nantinya bisa viral, sehingga video ini bisa mendorong pemerintah kita untuk lebih tegas dalam menanggapi tentang polemik yang sedang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Silahkan sahabat semua tuliskan komentar terbaiknya. Bukankah seharusnya pondok pesantren itu mengajarkan kepada santri-santrinya, mengajarkan kepada jamaahnya tentang akidah Islamiyah, tentang tauhid, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya, termasuk mengajarkan kebudayaan Islam. Tetapi di Pondok Pesantren Al Zaitun, mereka justru sebaliknya. Mereka memperkenalkan kepada jamaahnya, kepada santri-santrinya, ajaran agama Yahudi, mengajarkan salam Yahudi. Dan bukan hanya itu sahabat semua, Pondok Pesantren Al Zaitun di dalam ceramahnya di channel YouTube-nya sempat kita simak bahwa Panji Gumilang ini berjanji akan membangun gereja di dalam komplek pondok pesantren. Subhanallah.
Belum lagi kesesatan dan penyimpangan yang sengaja dipublikasikan. Ini bukan sesat lagi tetapi juga menyesatkan. Bahkan di video tadi kita lihat Pondok Pesantren Al Zaitun menunjukkan dukungannya secara langsung, secara terang-terangan kepada Israel. Padahal pemerintahan kita, Indonesia, tidak menjalin hubungan diplomasi dengan Zionis itu. Tidak ada hubungan antara Indonesia dengan Israel. Artinya Al Zaitun secara terang-terangan menentang Undang-Undang Dasar negara kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kita, Indonesia, sangat anti dengan penjajahan. Sedangkan Israel sekarang menjajah Palestina. Berapa ribu, berapa juta nyawa yang telah direbut oleh Israel. Anak-anak di Palestina banyak yang kelaparan, perempuan-perempuan saudara kita. Banyak yang menjadi korban, suaminya meninggal, akhirnya menjadi janda. Sangat miris sekali sahabat semua, kita sangat berharap kepada pemerintah untuk menanggapi tentang Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena jika seandainya pemerintahan kita mendiamkan, padahal sudah nyata-nyata berita tentang Pondok Pesantren Al Zaitun sudah banyak viral, apalagi jika pemerintahan kita sampai membenarkan Pondok Pesantren Al Zaitun ini, kita tidak bisa membayangkan. Padahal sudah jelas viral tentang kesesatannya. Kita doakan semoga pondok pesantren yang sesat ini bisa segera dihentikan atau setidaknya ganti pemimpinnya. Ganti ajaran yang sesat dengan ajaran yang benar. Sahabat semua, sekali lagi kami ingatkan untuk selalu melihat kolom deskripsi karena di sana ada beberapa info menarik yang mungkin itu akan berguna bagi sahabat semuanya. Silahkan dicek dulu di kolom deskripsi. Semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afwu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.